Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Salam informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan materi pembelajaran tentang langkah-langkah sharing data dengan kabel LAN. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang utama itu adalah alat dan bahan adalah kabel UTP. Kabel UTP ini biasa kita gunakan untuk koneksi jaringan, baik itu menggunakan LAN, WAN maupun MAN. Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakannya sebagai sharing data antar komputer atau PC. Alat dan bahannya itu kabel UTP sendiri. Lalu ada konektor RJ45, tang crimping, lalu LAN tester. Nah, sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, setelah kita menyediakan bahan-bahannya, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah kupaslah semua ujung kabel UTP, kurang lebih sebesar 2 cm dengan menggunakan bagian pengupas kabel pada tang. Perhatikan pada gambar. Nah, kita lihat pada gambar itu tang dikupas menggunakan kabelnya. Lalu tentukan juga urutan-urutan warna kabel yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan konektor 1 atau konektor 2. Jika konektor 1 yaitu tipe cross, itu kita mulai dari hijau, putih warnanya, dan seterusnya. Lalu kebanyakan kita juga bisa menggunakan yang namanya konektor strike, tipe strike, dimana biasanya warna yang berurutan adalah oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Itu adalah 2 tipe konektor yang kita gunakan. Selanjutnya kita bisa melihat urutan-urutan gambar atau warna yang kita buat tadi, baik menggunakan cross atau menggunakan strike. Bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya potong bagian ujung kabel yang tidak rata menggunakan tang crimping. Jika sudah kita kupas dan kita rapikan, nah sebaiknya kita potong dahulu supaya waktu memasukkan ke dalam konektor RJ47-nya, RJ45, maka dia bisa stabil, yaitu bisa mengenai pin pada RJ-nya. Selanjutnya kita lihat, perhatikan, masukkan kabel yang telah terpotong rapi tadi ke dalam RJ45. Nah, setelah dimasukkan, maka yang langkah terakhir adalah kita press menggunakan penjepit crimping tool. Lalu kemudian untuk uji apakah kabel yang kita gunakan itu terkoneksi atau belum, maka yang harus kita lakukan adalah mengujinya menggunakan LAN tester. Ini adalah LAN tester untuk menguji kabel UTP yang sudah kita buat tadi. Bisa diperhatikan gambarnya, satu ujung pin pertama dimasukkan ke bagian LAN tester, yang satunya lagi dimasukkan ke tempat ujung kedua. Lalu bagaimana kita men-sharingkan data menggunakan kabel LAN? Setelah kita membuat LAN kabel UTP-nya, sekarang kita akan mencoba melakukan sharing data. Langkah pertama adalah pastikan dulu kabel LAN yang kita gunakan itu terpasang dengan baik. Lalu yang kedua, menggunakan IP-nya. IP ini di mana fungsinya?
adalah sebagai alamat dari PC atau personal komputer yang akan kita gunakan untuk berbagi atau sharing data ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa mengklik start ya, pada menu pada sudut bagian bawah kiri bawah itu ada start menu, lalu pilih ke control panel lalu masuk ke network and internet, network and sharing center, change adapter setting ya, lihat pada gambar. Selanjutnya, nah, pada bagian klik kanan pada local area connection atau pilih bagian property. Nah, yang kita pakai adalah version 4 ya, TCP IP 4 ya. Di sini kita bisa menggunakan TCP IP 4 sebagai jalur koneksinya ya. Lalu pilih bagian properties ya, bagian properties ya. Setelah bagian properties, maka akan tampillah gambar seperti berikut ya. Klik 2 kali pada internet protokol ya. Lalu masukkan centang atau klik pada use the following IP address ya. Nah, di situ kita bisa memasukkan IP address kita ya kepada komputer pertama dan komputer yang selanjutnya ya. Kita bisa menggunakan IP-nya apa? 4 digit ya. Kemudian isi IP-nya, contohnya kita bisa membuat contoh dari IP-nya adalah 192.168.0.10 pada komputer pertama. Lalu untuk komputer kedua, kita bisa memasukkan IP-nya adalah 192.168.0.2 pada komputer kedua. Nah, angka 1 dan 2 yang terakhir bisa Anda rubah di antara angka 1 sampai 255. Maksudnya di mana? Subnet mask 255.255 dan .255.0 itu untuk kedua komputer. Kemudian tekan OK. Ya, jadi sharing data itu bisa dilakukan sebanyak 255 komputer atau PC atau laptop. Ya. Selanjutnya, ya, klik start logo Windows, klik control panel, klik network, internet, ya, pilih network and sharing center, change advanced sharing setting. Di sini kita akan men-setting bagaimana kita sharing data antar komputer. Nah, pada bagian ini ya, pada bagian homework itu kita bisa menceklis atau mematikan protect untuk sharing center, lalu pilih save change ya. Nah, untuk mengujinya apakah komputer satu yang sudah kita pasang IP tadi dengan komputer yang kedua itu kita bisa memasukkan ke command prompt ya, dimana di sini kita bisa tes ping, yaitu masukkan IP yang kita buat tadi, contohnya tadi 192.168.0.10. Jika berhasil, tampilannya akan seperti gambar. Di situ kita bisa melakukan keduanya antara komputer satu dengan komputer yang kedua. Selanjutnya, nah, lalu bagaimana kita men-sharingkan folder atau file yang akan kita bagikan? Di sini kita bisa membuka Windows Explorer, kemudian klik kanan pada folder yang akan kita sharing atau bagikan ya. Lalu pilih bagian properties ya. Di sini kita bisa melihat ya. Kita pilih foldernya, lalu kita pilih properties ya. Nah, klik tab sharing lalu klik share. Nah, di sini mudah. Kita tinggal klik sharing, lalu pilih ke bagian share. Nah, di sini bagaimana kita menandai bahwa semua orang bisa melihat atau membagi datanya, maka kita harus memilih yang namanya everyone dan add
Setelah kita buat sharingnya tadi ya, kabel mulai dari kabel sampai cara pemasangan, lalu cara konektivitas, maka hasilnya kita dapat bahwa data yang kita miliki sudah bisa dibagikan atau di-sharingkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa semua berkas yang kita bagikan itu bisa dilihat oleh komputer manapun yang memiliki IP ya, yang terhubung dengan komputer kita yang sudah kita setting sharingnya ya. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini materinya ya. Oke, untuk sharing centernya tadi bahwa siswa bisa melakukan praktek pembuatan kabel UTP dan RJ45, terus dia bisa melakukan sharing antar dua komputer dengan baik dan benar dari informatika. Ya, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.